yang sudah bergabung, mohon menunggu untuk teman-teman yang lain untuk bergabung. Kemungkinan kita akan mulai minimal jam 1:10 ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti bootcamp online ini, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat datang di bootcamp Internet of Things dari Indobot Academy dengan tema aplikasi project Smart Home Internet of Things dengan platform Firebase dan juga Thunkable.
Oke, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama dan bertemu dalam bootcamp online ini. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi setidaknya kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan cara online seperti ini, nggih. Oke, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eva Kurniasari dan saya di sini sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua dalam bootcamp online ini. Oke, nah selama 10 kali pertemuan ke depan kita akan belajar bersama tentang IoT dengan kurikulum yang nanti akan dijelaskan oleh mentor kita, seperti itu. Nah, di sini saya juga akan memaparkan peraturan-peraturan yang akan berlaku di kelas ini. Untuk peraturan yang pertama yaitu peserta wajib mengikuti keseluruhan kegiatan dari bootcamp online ini. Kemudian yang kedua, peserta diwajibkan untuk join Zoom tepat waktu dengan toleransi keterlambatan maksimal 10 menit. Nah, jika lebih dari 10 menit tanpa memberikan alasan yang jelas kepada kami, peserta dinyatakan untuk absen atau tidak menghadiri kelas, seperti itu. Kemudian untuk peraturan yang nomor 3, yaitu peserta memiliki kesempatan untuk izin tidak mengikuti bootcamp maksimal 2 kali pertemuan. Dan jika lebih dari 2 kali pertemuan, maka untuk sertifikat bootcamp akan kami tahan terlebih dahulu dan akan didiskusikan lagi untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir adalah sama tutor menyampaikan materi. Nantinya moderator akan membisukan atau mute mic peserta dan akan di-unmute lagi ketika pada sesi diskusi seperti itu. Nah, untuk teman-teman di sini apakah sudah siap semua untuk mengikuti bootcamp? Di sini masih ada 2 peserta lagi yang belum join, mungkin nanti akan dihubungi oleh admin kita. Di sini saya akan memperkenalkan dulu tutor kita yang akan bersamai pembelajaran kita. Udah di Anan Manufaktur, di mana Anan Manufaktur itu merupakan perusahaan mengerjakan proyek-proyek IoT maupun admin dan otomasi lainnya, seperti itu. Nah, lahir di Banyumas tanggal 23 September 1996, Mas Rido merupakan lulusan dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan diikuti oleh Mas Rido 1 tahun terakhir. Yang pertama merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik UNY tahun 2016, mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik UNY Indonesia pada tahun 2016 untuk regional 3 Jateng DIY, kemudian kontes robot Indonesia, divisi yang sama yaitu KF divisi nasional pada tahun 2017, kemudian juga merupakan finalis dari program perusahaan pemula berbasis teknologi dari Kemenristek Dikti tahun 2019, finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 32 Universitas Udayana Kemenristek Dikti tahun 2019 dan juga finalis dari Japan ASEAN Integration Fund dari JAIF ASEAN tahun 2020. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada tutor kita, yaitu Mas Rido Prasakti. Monggo Mas Rido. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk ikut bootcamp IoT ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Rido Prasakti yang akan membawakan materi untuk bootcamp IoT pertemuan ini dan juga pertemuan selanjutnya. Untuk awal, saya absen dulu ya. Mungkin bisa di unmute. Untuk di absen terlebih dahulu. Jadi untuk mendata siapa saja yang sudah hadir karena ada Mas Vandex juga yang menggunakan nickname yang sangat keren. Nah, sebelumnya mungkin sebelum memulai ke materi, kita bisa mendiskusikan terlebih dahulu jadwal pertemuan untuk pertemuan selanjutnya sekalian, sehingga kalau untuk dijadwalkan segera Rabu pada jam 3-nya bagaimana ya? Apakah bisa mengikuti dengan jadwal tersebut?
Oke, untuk mungkin awal untuk Bapak Faisatullah, bagaimana nggih dengan jadwal hari Selasa dan juga Rabu pada jam 1? Iya, Waalaikumsalam, Pak. Dengan jadwal Kamis tidak ada masalah. Oh, tidak ada masalah, Pak. Sekarang saya rasa kalau yang cepat itu kita bisa. Maaf Pak, maaf Bapak Faisatullah, mungkin bisa menggunakan fitur chat juga Pak, karena suaranya kurang terdengar jelas Pak. Oh. Nah, karena ini juga Mas Sena Chandra itu untuk hari Selasa dan Rabu jam 1 tidak bisa karena masih ada jadwal kerja. Kalau untuk Mas Gunawan bisa ya. Dan untuk Bapak Faisatullah gimana nggih Pak? Tidak ada masalah. Oh, tidak ada masalah. Dua sih bisa dengan masih ada jadwal kerja. Satu minggu. Minggu depan aku itu. Itu ada dulu sih. Nah, untuk Mas Sena nggak bisa ya untuk Selasa dan Rabu. Kalau untuk malam gimana yang? Ya, untuk Mas Gunawan mungkin bagaimana? Nah, Sabtu minggu depan nggak bisa. Kalau untuk malam sekitar untuk malam Selasa Rabu malam nggih pada bisa. Untuk Mas Sena dan Mas Gunawan oke, jam 7 malam pada Selasa dan juga Rabu. Untuk Pak Faisatullah terputus ya. Mungkin ini ya teman-teman, putuskan untuk setiap hari Selasa dan Rabu pukul 7 malam. Nanti untuk teman-teman yang belum bergabung akan kami infokan di grup Telegram. Dan jika ada yang masih belum bisa lagi, kita membuat plan-plan lainnya gitu. Untuk sementara kita akan setiap hari Selasa dan Rabu jam 7 malam seperti itu nggih. Monggo Mas Rido bisa dilanjutkan untuk materinya. Ya, karena kita sudah menentukan jadwal pertemuan selanjutnya, kita bisa langsung materi pertama saja terlebih dahulu. Nah, untuk materi pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu IoT, sehingga gambaran kita tentang IoT itu sama.
sehingga tidak ada salah paham tentang apa itu IoT dan lain-lain, dan kita bisa sejalan dalam menyelesaikan bootcamp ini. Nah, tugas kasih project Smart Home dengan Internet of Things pada platform Firebase dan juga Thunkable. Nah, itu adalah program project yang cukup wow menurut saya, karena kalian nanti bisa membuat aplikasi Smart Home sendiri dengan kalian dan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, pertama, apa itu Internet of Things? Nah, Internet of Things itu adalah teknologi yang dapat membuat objek sehari-hari untuk terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat yang lain. Nah, teknologi ini ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Nah, sedangkan menurut Casagras itu atau Coordinate System Global RFID, IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global yang dapat menghubungkan perangkat keras dan virtual melalui eksploitasi data capture serta kemampuan komunikasi. Jadi secara sederhananya, Internet of Things adalah sebuah infrastruktur yang menghubungkan antara perangkat yang elektronik biasa ke jaringan internet dan mengidentifikasi perangkat-perangkat tersebut sehingga dapat terhubung ke jaringan yang besar itu. Nah, karena banyak sekali yang terhubung, makanya itu perangkat itu memiliki identifikasi tersendiri-sendiri sehingga tidak ada data yang bertabrakan ataupun saling numpuk-menumpuk. Nah, makanya kenapa menggunakan Internet of Things? Pasti ada keunggulan-keunggulan dari Internet of Things yang cukup untuk dipertimbangkan pemakaiannya. Yang manfaat pertama adalah konektivitas, di mana Internet of Things itu memiliki koneksi yang wireless karena terhubung dengan koneksi internet dan jaringan yang sangat luas. Jadi jaraknya juga sangat jauh. Perangkat yang satu dan perangkat yang satunya lagi semua bisa terhubung dengan jarak yang sangat jauh dan juga wireless. Nah, kemudian efisiensi. Dari segi efisiensi itu banyak sekali, dari efisiensi waktu dan juga efisiensi yang lainnya. Ya, selamat datang Mas Ridwan Nugraha. Siap. Mungkin Mohon maaf keterlambatannya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini nanti kita diskusi lagi di akhir. Kita sekarang masuk ke materi terlebih dahulu. Siap, siap. Jadi manfaat internet itu ada yaitu konektivitas, yaitu kan dari efisiensi waktu, sumber daya energi, pengkabelan dan lain-lain. Sehingga efisiensi biaya juga. Lalu selanjutnya itu kemudahan. Nah, dengan adanya efisiensi dan konektivitas jarak jauh, semua serba mudah dengan menggunakan Internet of Things. Nah, lalu bagaimana cara kerja Internet of Things? Nah, penggambaran secara sederhananya adalah sebuah banyak perangkat itu terhubung dengan satu sistem cloud yang ada di internet. Nah, semuanya itu terhubung menggunakan koneksi internet dan menghasilkan interaksi satu sama lainnya. Nah, koneksi semuanya itu, yang mengatur itu adalah sistem dan program, sehingga semua otomatis tanpa campur tangan perorangan. Tanpa campur tangan orang secara langsung. Dan hanya orangnya itu, administrator itu hanya sebagai pemantau saja dan pengendali. Nah, dengan Internet of Things memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Di mana kelebihan yang pertama adalah data, di mana data yang terdapat pada Internet of Things itu sangat banyak sekali. Dengan Internet of Things semua data akan ditampung oleh server sehingga data akan terkumpul cukup banyak dan dapat dianalisa untuk mendapatkan atau mengolah informasi yang dibutuhkan. Lalu, waktu, di mana kelebihan waktu ini waktu yang dibutuhkan untuk mengoleksi data atau mengambil-ngambil data dari beberapa sensor ataupun mengatur peralatan itu sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu tracking, kelebihan dari tracking ini pada Internet of Things, semua data itu akan terdata dan memiliki banyak database, sehingga kita misalnya akan melihat data 5 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 minggu yang lalu, selama data itu dimasukkan ke database,
kita akan dapat men-tracking data-data tersebut tanpa kehilangan akurasi ataupun data yang hilang. Lalu dari segi biaya, dilihat dari efisiensi itu, di mana efisien waktu, tenaga kerja, dan juga peralatan infrastruktur seperti kabel dan lain-lain, biaya akan dapat ditekan menjadi lebih murah. Nah, dari kelebihan-kelebihan itu, ada kekurangan dari Internet of Things, di mana kesesuaian alat-alat peralatan dari Internet of Things itu harus sesuai, di mana kita memasang smart home ataupun peralatan elektronik yang lain terhubung ke internet. Tetapi alat itu rusak, dan kita akan menggantinya dengan merek yang lain tanpa kita mengaturnya, ataupun tanpa beda merek seperti itu. Nanti tidak akan bekerja sesuai dengan yang diharapkan, di mana kesesuaian itu harus sesuai dengan apa yang kita beli ataupun kita pasang tersebut. Lalu kompleks, kekurangannya itu Internet of Things itu memiliki jaringan yang sangat kompleks, di mana jika tidak memiliki developer ataupun pemrogram yang ahli, maka nanti data-data akan bertubrukan ataupun bertumpuk-tumpukan, sehingga cukup rumit kalau untuk proyek yang cukup besar. Lalu segi keamanan, di mana Internet of Things itu kan akan terhubung ke internet. Dan semua perangkat yang terhubung ke internet itu memiliki celah ataupun rawan, di mana dapat diserang oleh hacker sehingga data dapat diambil ataupun diambil alih ataupun dimanipulasi. Sehingga Internet of Things itu dibutuhkan juga engineer keamanan sehingga tidak ada pembobolan oleh hacker. Nah, selanjutnya adalah beberapa penerapan di bidang IoT, di mana pertama adalah contoh di bidang pertanian. Pada bidang pertanian dapat diaplikasikan Internet of Things untuk menunjang peningkatan jumlah panen ataupun memaksimalkannya. Di mana contoh dari penerapannya adalah alat dipasang pada pertanian untuk mengawasi jumlah kadar air di tanah ataupun kadar hara di tanah dan cuaca yang di sekitar lingkungan pertanian. Itu akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan tingkat produktivitas pertanian tersebut. Selanjutnya pada smart home. Nah, smart home ini sangat luas. Untuk secara simpelnya itu, smart home mengontrol lampu dengan menggunakan lampu dengan smartphone seperti itu. Itu adalah contoh yang sangat simpel dan itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, smart home itu nggak cuma untuk mengontrol lampu, tetapi smart home itu adalah rumah yang cerdas, yang pintar. Sehingga hampir seluruh peralatan rumah bisa dihubungkan ke internet dan dipantau melalui satu sistem yang pasti. Nah, selanjutnya penerapan Internet of Things di bidang energi itu dapat diaplikasikan untuk kedepannya, misalnya pada pembangkit listrik ataupun generator listrik yang lain. Nanti kita bisa memantau penggunaan daya listrik pada jam-jam tertentu, bisa memantau tracking jam berapa itu penggunaan listriknya itu sangat besar, sehingga penggunaan generator bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya pada bidang kesehatan, sudah cukup sering digunakan juga dan diterapkan oleh banyak orang. Nah, Internet of Things pada bidang kesehatan juga bisa meminimalisir tingkat kematian karena menghubungkan, mencerdaskan sistem rumah sakit seperti itu. Jadi misalnya ada pasien gawat darurat atau apa yang dipantau secara langsung, maka dokter akan bisa memantau secara real time keadaan dari pasien tersebut. Dan yang penerapan yang sangat umum adalah smartwatch, di mana smartwatch yang sering digunakan sudah dapat memantau aktivitas kita, terus memantau denyut jantung kita, dan terhubung dengan sistem pada smartphone. Selanjutnya, penerapan pada Internet of Things bidang transportasi. Pada bidang transportasi sangat cocok juga diterapkan Internet of Things. Misalnya, smart traffic light atau selamat datang Pak Faisal, Pak Faisatullah. Mungkin sekarang sedang di materi, Pak.
Nah, untuk pada penerapan Internet of Things pada transportasi, seperti bisa digunakan pada tracking kendaraan, pada misalnya kendaraan truk pengangkut barang, sehingga bisa dipasang GPS dan memantau pergerakan truk itu tidak keluar jalur ataupun penyelundupan yang lainnya. Itu salah satu penerapan transportasi di bidang transportasi. Nah, untuk penerapan di bidang smart city, Internet smart city adalah gabungan dari banyak bidang yang sebenarnya diterapkan pada sebuah kota. Selamat datang, Mas. Ya, Ibu. maaf ya, Ya, lupa saya. ya mungkin sekarang sedang ke materi terlebih dahulu ya, Mas. Nanti ada Ya, nggak sesi apa-apa. diskusi. Ya, selanjutnya pada penerapan Internet of Things pada smart city. Nah, smart city kan adalah gabungan dari banyak bidang yang akan digunakan diterapkan pada sebuah kota. Nah, contoh dari penerapan smart city ini seperti penerangan jalan untuk lingkungan hidup, membaca suhu dan tingkat polusi pada sebuah kota. Nah, nanti itu semua akan dipantau oleh satu sistem smart city itu. Jadi, sistem administrator smart city itu dapat memantau semua lokasi-lokasi yang ada di kota itu dan memantau dan bisa data-data itu dikumpulkan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, industri. Pada bidang industri, Internet of Things juga diterapkan. Contohnya adalah pada penerapan pemantauan daya listrik pada industri, di mana daya listrik itu bisa dipantau dan dimonitoring secara real time, sehingga memaksimalkan energi yang disalurkan pada bagian-bagian tertentu. Misalnya untuk malam hari, untuk penerangan, dan lain-lain, semua bisa dimonitoring. Dan untuk mesin-mesin tertentu itu juga dapat dihubungkan dan dipantau secara langsung dengan adanya teknologi IoT. Nah, selanjutnya pada bidang keamanan, penerapan Internet of Things pada bidang keamanan itu sudah cukup sering diterapkan juga. Misalnya CCTV online, di mana CCTV online itu yang versi-versi terbaru sudah memiliki pendeteksi jika ada orang yang masuk pada jam-jam tertentu ataupun ada orang yang masuk terdeteksi kamera, akan mengirimkan notifikasi pada smartphone, sehingga itu salah satu penerapan Internet of Things pada bidang keamanan. Nah, selanjutnya kan kita akan membahas ini controller yang sering digunakan pada Internet of Things. Nah, berikut adalah controller-controller yang sering digunakan untuk bidang Internet of Things. Ini yang sering ya, jadi dan mudah digunakan dan banyak referensinya. Yang pertama adalah Arduino, yang kedua adalah ESP board, dan yang ketiga adalah Raspberry. Di mana Arduino dan juga ESP board itu termasuk microcontroller, di mana tanpa memiliki operating system dan hanya menjalankan program. Arduino dan ESP board ini yang sangat sering digunakan karena selain harganya terjangkau, sangat murah dan juga kecil ukurannya. Nah, selanjutnya yang Raspberry itu adalah sebuah mini PC yang memiliki operating system layaknya seperti komputer biasa. Akan tetapi dengan adanya Raspberry ini dapat digunakan sangat luas, seperti digunakan sebagai server IoT ataupun pengirim data IoT secara real time dan memiliki database-nya sendiri. Itu salah satu beberapa penerapannya ya. Nah, berikut adalah platform Internet of Things yang akan sering ditemui di internet. Nah, ini ada dua baris, di mana baris pertama itu adalah platform Internet of Things yang cukup mudah digunakan dan cukup banyak referensinya. Dan yang bagian bawah adalah platform Internet of Things yang digunakan untuk project advance yang sangat luas. Misalnya kayak Smart City ataupun yang lainnya. Yang bawah itu sangat cocok untuk diterapkan project yang sangat besar seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Untuk platform IoT itu adalah server ya. Untuk server untuk penyimpan data, untuk pengolah data dari peralatan-peralatan kecil, misalnya dari ESP kita
datanya semua dikirim ke dalam platform ini, server ini. Yang pertama adalah Firebase, Blink, Thingsboard, dan ThingSpeak. Nah, beberapa platform ini sangat mudah dicari referensinya dan cukup mudah digunakan untuk proyek-proyek kecil ataupun sederhana. Akan tetapi dapat juga untuk diterapkan proyek yang cukup rumit. Tetapi memiliki beberapa batasan-batasan tertentu masing-masing ya. Dan yang kedua adalah proyek yang cukup expert bisa digunakan adalah Google Cloud, IBM Watson IoT, ThingsWorks, dan AWS IoT. Ini adalah beberapa dari platform yang cukup besar menurut saya, karena biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang berkelas besar. Dan karena beberapa proyek ini itu yang bagian advance ini akan cukup sulit untuk mencari referensi-referensinya dibandingkan dengan yang bagian atas, di mana Firebase dan Blink itu nanti akan kita bahas dan kita praktekkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi awal dasar dari IoT. Mungkin kita bisa mulai diskusi ringan terlebih dahulu. Bentar. Lanjut. Bentar. Mungkin bisa di-unmute dan bisa join untuk diskusinya. Kalau suaranya kurang jelas ataupun cukup rumit, bisa gunakan fitur chat ya. Mungkin saya mau tanya terlebih dahulu. Untuk para peserta, bapak-bapak, mas-mas ini apakah sudah pernah mengikuti pelatihan IoT ataupun pernah membuat proyek IoT? Belum pernah. Untuk Pak Faisatullah masih belum pernah ya. Karena nanti materi selanjutnya juga kita bisa menyesuaikan seperti itu loh. Siap, belum pernah, Pak. Dari awal. Untuk Mas Ridwan ya juga belum pernah. Siap, Mas. Nanti kita akan terangkan secara dari dasar hingga proyek yang cukup lumayan. Siap. Nah. Kalau saya kemarin, halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana, Pak? Mohon maaf, tadi saya putus-putus lagi di perjalanan ini. Oh iya, Pak. Nanti juga ada rekamannya juga, Pak. Ya. Terkait dengan ini, IoT, yang kemarin sudah saya beli beberapa bulan yang lalu. Terus saya coba-coba, hanya sampai Blink saja. Oh. Nah, untuk proyek kedepannya saya masih agak kendala. Sehingga alhamdulillah dengan momen ini kan bisa kita sharing lah. Oh iya, bisa, Pak. Untuk Mas Febrianto gimana? Udah pernah memakai ESP gitu atau memprogram bikin project IoT? Belum pernah sama sekali. Oh, belum pernah sama sekali. Ya. Nanti setelah ini juga ada bagian pengenalan pada board ESP itu. Oke. Ya. Untuk Mas Ridwan bagaimana nggih, Mas? Siap, Pak. Ini saya belajar dari awal nih, Pak, dari mulai pengertiannya sampai merancangnya. Ini nanti mau belajar sama Bapak di sini. Oh, siap, Pak. Masalah nanti kita juga ada langkah-langkah menginstalnya terlebih dahulu untuk pengenalan awal ini. Siap. Jadi dengan harapan itu untuk proyek-proyek selanjutnya ya tinggal kita mencoba mempraktikannya saja. Kalau untuk prakteknya nanti peralatan-peralatannya isin dulu atau gimana? Harus disiapin dulu berarti ya, Pak? Nah, sebelumnya itu makanya itu untuk peralatan-peralatannya kan dulu kita juga menawarkan paket Indobot IoT ini. Nah, jadi nggak berbeda jauh dengan ini. Nanti juga peralatan yang dibutuhkan untuk praktik di share listnya di grup. Siap, Pak. Ya, jadi kalau saya harap ya semua bisa
memiliki peralatan yang sama lah paling tidak. Sehingga bisa menjalankan prakteknya nanti bisa lancar. Dan bisa paham dan bikin project yang wow. Untuk Mas Sena gimana nih Mas? Oh belum pernah, ya. Untuk Mas Vandex ini, Mas Vandex ini malah. Mungkin nickname-nya bisa diganti dengan nama Masnya ini. Masalahnya saya juga nickname-nya berbeda dengan list yang ada di kami. Bagaimana Mas Vandex? Mungkin saya mau share beberapa project-project yang pernah saya bikin ya, saya buat. Nah, kalau untuk project IoT itu, saya biasanya pernah yang paling sederhana adalah mengontrol lampu dengan koneksi internet. Setuju Pak. Kami bisa lihat contoh-contohnya dulu. Untuk contoh gambarnya itu, mohon maaf mungkin sedang nggak bisa ya, karena di hard disk ya. Mungkin hanya memberikan contoh gambaran-gambarannya saja terlebih dahulu, biar ada pandangan ke depan. Nah, yang sederhana itu kontrol lampu. Kontrol lampu itu dari satu channel, dari cuma ngontrol lampu satu buah, hingga sampai banyak. Hingga sampai satu rumah gitu. Nah, untuk itu yang project yang simpel. Yang kemarin project yang cukup besar adalah itu pesanan dari penelitian dosen. Itu adalah smart traffic light. Jadi kita membuatnya itu prototipe ukuran besar dari sebuah traffic light yang terhubung dengan ke internet. Jadi nanti kita bisa mantau udah berapa detik, berapa menit wilayah kondisi lampunya itu. Dan itu bisa udah terhubung dengan sistem otomatis. Misalnya ada kendaraan-kendaraan tertentu itu sudah dapat mendeteksi otomatis. Itu salah satu contoh yang cukup rumit menurut saya. Untuk yang project-project sederhana lainnya itu adalah kayak smart garden ataupun kayak kebun pintar yang jadi bisa terhubung dengan ke internet. Misalnya kadar airnya kurang di tanah, nanti bisa menyiram otomatis. Selain itu bisa dipantau dari HP. Beberapa contohnya seperti itu. Kalau untuk smart home sendiri yang cukup rumit ya mengontrol lampu, mengontrol pompa air, melihat suhu ruangan di rumah, sama cuaca di lingkungan rumah. Itu beberapa contohnya itu. Untuk para peserta di sini, apakah sudah pernah menggunakan Arduino IDE atau Arduino itu? Enggak. Siap, untuk saya sendiri belum, Pak. Oh, belum pernah. Mungkin pada sesi ini kita bisa sekalian menginstal Arduino IDE dulu terlebih dahulu dan juga menginstal ESP board agar bisa memprogram sebuah ESP. Apakah semua sudah ready juga di depan PC gitu? Yo. Kalau Arduino udah kayaknya. Saya juga baru belajar juga di Indobook. Oh iya. Tetapi nanti untuk ESP board ada menggunakan Arduino ada sendiri lagi Mas, ada tambahan langkahnya. Oke. Untuk Mas Ridwan, mungkin kita langsung saja ya ke bagian menginstal dan pengenalan ESP terlebih dahulu. Boleh. Kalau untuk SP saya belum ini. Ini. Itu kotaknya pendek.
Nah, apakah sudah tampil ini? Ya. Udah. Berarti kita mulai saja. Nah, pengenalan dari ESP8266 ya. Kita perkenalkan dulu terlebih dahulu dari ESP8266. Nah, sebelum adanya ESP8266, ESP8266, biasanya mikrokontroler yang terhubung ke internet sebelumnya adalah Arduino Uno ataupun Arduino yang digabungkan dengan Ethernet Shield atau LAN. Jadi Arduino itu terhubung dengan ke koneksi internet menggunakan jaringan LAN ataupun yang terhubung ke koneksi internet pada router. Akan tetapi memiliki kekurangan di mana pada Arduino Uno tidak bisa memproses protokol HTTPS. Mungkin beberapa yang di bidang IT sudah mengetahuinya, di mana HTTPS itu protokol yang lebihnya ESP8266 akan lebih aman koneksinya untuk mengirim data dan juga yang lainnya. Selain dengan Ethernet ataupun kabelan, sebelumnya juga ada Arduino dengan fitur Wi-Fi, di mana menggunakan Wi-Fi Shield ataupun yang shield tambahan pada Arduino bisa memproses protokol HTTPS, sehingga tingkat keamanan yang ada pada Arduino itu nanti akan kurang, sehingga kalau untuk digunakan pada project IoT yang cukup butuh keamanan dan lain-lain akan tidak cocok untuk diterapkan. Nah, selain menggunakan Wi-Fi ataupun kabelan, sebelumnya ada juga yang menggunakan GSM, modul GSM ataupun GSM modem itu. Tetapi untuk GSM modem terhubung dengan ke internet itu sangat sulit dan beberapa protokol tidak bisa digunakan. Sehingga makanya sering dilihat Arduino menggunakan GSM modul itu hanya digunakan untuk fitur SMS-nya saja, tidak terhubung dengan ke internetnya. Nah, ini adalah chip dari ESP8266. Jadi ESP8266 adalah sebenarnya ini, di mana ESP8266 itu pertama mulai dikenal itu pada awal Agustus 2014. Itu oleh Forum Developer Engineering Electronic di Eropa sana. Nah, pada saat itu referensinya itu masih berbahasa Cina dan juga sekarang ini bisa diprogram menggunakan Arduino dan lainnya. Jadi untuk memprogramnya saja sudah sangat sulit pada saat itu. Nah, kenapa menggunakan ESP8266? Nah, ini beberapa spesifikasi dari ESP itu. Yang pertama, memiliki prosesor yang cukup cepat dibandingkan Arduino, hingga 5 kali lipatnya kecepatannya, 80 MHz. Di mana Arduino Uno itu memiliki clock speed 16 MHz. Jadi ESP8266 itu lebih cepat dan lebih lancar untuk menjalankan program. Selanjutnya, untuk memori pada ESP8266 itu lebih besar memorinya, di mana memiliki 32 KB. Dan itu sudah digunakan untuk memprogram project yang cukup ringan itu sudah cukup sekali. Akan tetapi masih ditambah lagi dengan memori eksternal flash 16 MB. Nah, itu bisa digunakan untuk banyak sekali fungsinya untuk pengembangannya. Nah, fitur utama yang dicari-cari dari ESP adalah memiliki fitur Wi-Fi dengan sudah terintegrasi untuk WPA Authentication. Nah, itu WPA2 Authentication itu sangat penting untuk Wi-Fi. Karena Wi-Fi sekarang itu mudah menggunakan protokol WPA2 ini, di mana membutuhkan password pada SSID Wi-Fi-nya itu. Nah, selain itu memiliki 16 GPIO pin. Nah, ini pin-nya itu jumlahnya hampir sama dengan Arduino biasanya. Nah, itu sudah sangat cukup untuk digunakan project-project, ya banyak project. Lalu memiliki koneksi SPI, I2C, I2S, UART, dan 10 bit ADC. Nah, ini fiturnya sama seperti pada Arduino, kecuali pada I2S ini. I2S ini memiliki protokol yang biasanya digunakan untuk sensor yang lebih presisi, digunakan pada microcontroller. Jadi ESP ini cocok untuk digunakan pengukuran pada sensor-sensor tertentu yang butuh presisi tingkat tinggi seperti itu. Nah, ini bisa dilihat pada contoh board ESP, di mana ini adalah board ESP yang terdiri dari chip ESP8266
memori flash, kristal, dan juga antena WiFi. Nah, ini adalah contoh dari sistem minimum ESP yang sering kita lihat. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali seri ESP, terlihat kan seperti ini. Jadi ESP itu sebenarnya chipnya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah contoh-contoh penerapan dari ESP itu, kayak minimum sistemnya, agar bisa digunakan dengan mudah. Nah, pada awalnya ESP8266 saat dikenal itu menggunakan protokol HIS-AT, ataupun sehingga ESP untuk mengakses sensor ataupun LED dan lain-lainnya itu membutuhkan Arduino ataupun microcontroller. Jadi ESP tidak bisa langsung menggunakan sensor ataupun menyalakan LED seperti itu, lebih rumit. Itu dulu. Tetapi untuk sekarang, ESP sudah dapat bisa langsung mengakses sensor dengan adanya pengembangan dari developer-developer itu. Sudah banyak referensi yang digunakan, banyak pengembangan, sudah banyak library Arduino gitu yang bisa digunakan untuk ESP ini. Jadi untuk penggunaan ESP saat ini sudah sangat lebih mudah. Nah, kita akan menggunakan project-project ke depannya, kita akan menggunakan Node MCU, di mana Node MCU adalah sebuah development board ESP8266. Nah, di dalamnya sudah terdapat USB serial, itu sangat berguna untuk memprogram ESP. Lalu sudah ada penurun tegangan dan juga pengaman. Jadi, Node MCU itu sudah board yang sangat mudah digunakan, tinggal colok program selesai. Nah, ini adalah pinout dari Node MCU. Nah, bisa terlihat yang biru-biru ini adalah pin-pin yang bisa digunakan untuk sensor ataupun display LED dan lain-lainnya. Kita bisa menggunakan pin yang berwarna biru ini. Nah, ini memiliki 16 pin, tetapi yang ada beberapa yang kuning itu biasanya digunakan untuk yang SPI MOSI, SPI CS itu digunakan untuk micro SD. Nah, selanjutnya, untuk mengoperasikan Node MCU agar dapat menggunakannya, yang pertama adalah harus menginstal Arduino IDE. Itu cara yang paling mudah dan simpel untuk memprogramnya. Nah, selanjutnya itu harus mengecek driver USB serial yang ada pada ESP atau Node MCU ini. Apakah sudah terinstall pada laptop atau belum? Karena sebelum menggunakan Node MCU, USB serial harus sudah terinstall pada laptop agar dapat memprogramnya. Lalu yang terakhir itu dan sangat penting, menginstal board ESP8266 pada Arduino IDE. Nah, ini nanti setelah ini saya jelaskan langkah-langkahnya dari menginstal Arduino dan juga menginstal board, itu yang sangat penting. Nah, untuk langkah menginstal Arduino IDE mungkin bisa di-googling dan dicari pada arduino.cc ataupun arduino.cc untuk mendownload Arduino IDE, karena Arduino ini programnya open source dan gratis, sehingga silahkan kalau yang belum menginstal bisa download terlebih dahulu, dan untuk ada pertanyaan ataupun yang lainnya bisa ditanyakan pada sesi diskusi nanti. Untuk langkah install itu sama persis, next install dan lain-lain. Nah, akan tetapi ada satu langkah yang sangat penting, di mana ini pada saat proses installing terdapat would you like to install this device software. Nah, ini untuk menginstal driver pada Arduino. Nah, ini harus diinstal, karena jika tidak diinstal, maka Arduino tidak akan bisa terbaca oleh laptop. Nah, ini adalah yang belum pernah melihat ataupun melihat sekilas, mungkin ini adalah tampilan Arduino IDE. Nah, untuk mengecek yang selanjutnya adalah langkah mengecek driver USB serial Node MCU. Nah, kita pertama langkah colokkan kabel USB pada laptop pada Node MCU itu. Selanjutnya kita buka device manager, bisa dibuka dengan Windows search device manager. Lalu kita lihat bagian port COM and LPT.
harus terdapat USB serial ataupun ada COM-nya ini. Ini sangat penting karena ini harus terbaca agar bisa memprogram NoteMCU itu. Jika tidak ada dan tidak terbaca, nanti silahkan bisa download linknya itu di dokumen yang telah dikirimkan. Nah, langkah yang selanjutnya dan sangat penting adalah menginstal boot ESP8266. Karena itu caranya di sini agak rumit, tetapi sudah dilampirkan juga pada dokumen. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk menginstal boot ESP ini, kalian membuka Arduino IDE, terus buka preference, dan pada additional boot manager URL, kalian masukkan link JSON ini yang di bawah, https://arduino.esp8266.com sampai titik bla 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 .json. Itu dikopikan pada additional boot di sini. Kalau tidak bisa lihat, bisa dibuka di link bit.ly/link esp8266. Nanti di situ ada link JSON tersebut, bisa dikopi ke mana ini? Ke additional boot manager ini. Nah, selanjutnya setelah mengcopy itu, ditutup bagian preference, kita masuk ke bagian boot manager. Masuk boot manager, kita masuk ke tools, board, lalu boot manager. Nah, setelah terbuka boot manager ini, silahkan kalian ketik ESP8266. Oh, dan ini harus terhubung ke internet ya, karena ini nanti akan mendownloadnya. Nah, setelah nanti muncul, pilih versi yang paling baru, yang paling atas pokoknya. Terus install. Nah, proses installnya ini cukup lama karena file yang di-download itu sampai berapa ratus MB gitu. Jika koneksinya kurang stabil, ya saya harap bisa cepat. Lalu tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang di bawah ini. Ada remove, ya, tapi nggak usah diklik. Tinggal close saja. Nah, untuk memprogram NoteMCU itu, langkah yang pertama itu harus disesuaikan terlebih dahulu board yang mau digunakan. Misalnya kita akan menggunakan board NoteMCU. Maka kita pilih tools, board, lalu scroll ke bagian paling bawah, cari NoteMCU 1.0 ESP12E. Itu sebenarnya nanti disesuaikan dengan board kalian masing-masing. Misalnya jika kalian memprogram Arduino Uno, kalian pilih board yang Arduino Uno. Tetapi kalau kalian menggunakan NoteMCU, kalian pilih yang NoteMCU dan tolong disesuaikan tipenya karena nanti berbeda tipe nanti akan menentukan berhasil atau tidaknya proses upload. Nah, selain itu nanti kalian juga pilih bagian port. Port ini disesuaikan dengan yang ada pada device manager kita sebelumnya, di mana driver itu harus sudah terinstall, dan kita harus sesuaikan portnya itu sesuai dengan port ESP NoteMCU kita. Nah, mungkin ini adalah contoh memprogram NoteMCU. Kita bisa membuka example program. Misalnya kalian belum pernah memprogram sama sekali, belum pernah membuat programnya, tenang saja. Kita ada contoh program yang sudah terinstall pada Arduino. Nah, menu ya, untuk example-nya di sini akan muncul menu ESP, Example for NoteMCU ini, setelah kalian memilih board-nya ya. Jadi, agar muncul menu example ini, kalian harus memilih board NoteMCU terlebih dahulu, ataupun board ESP8266 terlebih dahulu. Nanti kalian baru bisa membuka example dari ESP8266.
Nah, untuk contoh yang paling singkat adalah memprogram NodeMCU example, di mana kita akan menyalakan mengkedip-kedipkan LED yang ada pada NodeMCU secara langsung. Nah, untuk contohnya, kita buka example, terus kita pilih yang ESP8266. Habis itu pilih yang Blink. Nah, nanti di bagian bawah ini akan ada langsung otomatis terbuka program Blink yang kedip-kedip seperti itu. Lalu untuk mengeceknya apakah ESP board-nya sudah terpasang dengan benar, coba kita upload dengan catatan port yang terpilih itu sudah benar. Dan proses upload setelah selesai, sampai proses down uploading. Jika sampai down uploading selesai, berarti kita telah selesai dan benar menginstal board ESP ini. Mungkin secara singkat itu dulu. Kita bisa mulai diskusi lagi untuk ada yang pertanyaan dan yang lainnya. Untuk Mas Febrianto mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Nanti ini aja apa? Mungkin materinya yang bentuk PDF sama linknya tadi untuk install ESP tadi. Oh iya, sudah disediakan Mas. Oke, makasih. Untuk Pak Faisatullah, bagaimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Pak? Ya. Kalau tadi yang sudah dijelaskan, tadi sudah saya lakukan. Sampai menyalakan Blink. Nah, terus terkait dengan menghubungkan ke WiFi, saya belum ini. Nah, sehingga sekaligus saya minta izin, karena ada kegiatan setelah ini, ada webinar juga penutupan di workshop saya yang lain. Mohon izin, saya mungkin sebentar, Pak, ya. Oh ya, mungkin tidak apa-apa, Bapak. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa bisa didiskusikan di grup saja. Iya. Karena jam penutupan di kegiatan. Oh iya. Nah, saya pamit. Nanti saya ketemu lagi kalau mau. Oke. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, mungkin untuk Mas Ridwan Nugraha, bagaimana? Ada masalah ataupun pertanyaan? Izin nanti saya mau nyoba diinstal nih. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti apakah bisa saya tanya di grup itu, Pak? Oh, bisa. Nanti silahkan ditanyakan saja di grup. Karena untuk harapan untuk praktek selanjutnya itu sudah terinstall, sehingga kita bisa saat live ini bisa langsung mencobanya secara langsung. Dan mungkin kalau ada masalah atau apa bisa ditanyakan langsung seperti itu. Siap, Pak. Nah, ya. Untuk Mas Sena Chandra, bagaimana Mas? Apakah ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, Mas? Oh, ini sudah diinstal sih, Mas. Oh, itu sudah sampai tahap mana, Mas? Ini mau coba memprogram NodeMCU-nya, yang Blink itu. Oh, yang Blink itu ya. Ya. Mungkin ya yang sudah mungkin bisa dicoba dulu. Kalau ada masalah kan nanti bisa didiskusikan secara langsung saat ini juga, mungkin seperti itu. Nah, untuk Mas Vandex ini, Mas Vandex bagaimana? Dari tadi diam. Nah, mungkin maaf sebentar, saya ambil NodeMCU-nya terlebih dahulu agar bisa langsung memperlihatkannya. Ya, mungkin ditunggu beberapa saat, mungkin mau ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, mempertanyakan sesuatu. Mau izin bertanya, Pak. Kalau misalkan kita ada kesalahan nih dalam pemrograman install tadi, apa harus install ulang atau bisa dikembalikan gitu, Pak, kalau ada kesalahan? Mungkin tergantung dari tingkat kesalahannya itu, tapi tidak perlu install ulang. Paling cuma nanti perlu mendownload ulang lagi yang di versi yang sesuai ataupun boardnya itu. Jadi tidak perlu khawatir akan rusak, harus install ulang dan lain-lain. Kalau misalkan kesalahan board nih, Pak, itu otomatis sudah berjalan kan, Pak? Kalau misalnya mengupload tetapi salah board, nanti program tidak akan bisa terupload. Nah, misalnya itu
seharusnya kalau program terupload sampai benar akan muncul down uploading, tetapi kalau versinya salah atau boardnya salah nanti akan error uploading. Seperti itu. Jadi tidak akan merusak ataupun mengganggu kinerja hardware-nya juga. Nah, mungkin ini saya perlihatkan ini adalah board node MCU-nya ya. Mungkin board node MCU-nya ini sudah menggunakan micro USB. Mungkin bisa saya contohkan. Bentar. Nah, mungkin bisa dilihat ini kan ada Arduino IDE ini. Nah, kita bisa buka tools. Nah, ini sudah terinstall kan, punya laptop saya sudah terinstall board ESP. Sehingga kita tinggal pilih saja. Karena node MCU-nya ini menggunakan versi yang 01, kita pilih yang 01. Karena jika misalnya kita salah memilih board, nanti program tidak akan bisa terupload, tetapi tidak akan merusak ESP ini ataupun laptop. Nanti akan ada peringatan misalnya board salah ataupun error uploading. Misalnya kita contohkan saja untuk sampai berhasil upload saja. Nah ini kan tidak kelihatan jelas COM mana yang benar yang harusnya dipakai. Bisa dicari di device manager. Mungkin saya buka. Nah, ini di device manager saya bisa dilihat ada port. Nah, untuk membedakannya kita bisa lihat ada USB serial ini CH340 ataupun nanti mungkin ada dua versi biasanya. CP1020 biasanya. Jadi tinggal disesuaikan saja, dilihat saja. Nah, ini node MCU kita ada di COM 10. Nah, kita pilih pada port COM 10. Bisa dilihat example. Nah, bagian bawah ini ada bagian node MCU. Kita pilih yang blink. Ini cuma akan nyalakan LED kecil di sini. Dan untuk memprogram nyala mati saja. Kita contoh upload. Oh, maaf. Nah, ini sedang compiling. Jadi kita klik upload, tunggu hingga proses compiling selesai, nanti akan upload. Dan proses ini cukup memakan waktu. Nah, kita tunggu hingga proses selesai. Nah, bisa terlihat LED biru ini ketip-ketip dan di sini muncul down uploading. Nah, ini menandakan board ESP dan versi boardnya yang terpilih itu sudah benar dan bisa diupload. Nah, nanti mungkin memilih ini yang terkadang membutuhkan ada masalah sih. Karena beberapa ada node MCU yang memiliki versi yang lain, jadi harus disesuaikan terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, bisa di lewat chat kalau tidak menggunakan voice.
Mungkin untuk yang baru hadir ataupun yang tadi kurang mendengarkan jelas, jadwal pertemuan berikutnya itu dilaksanakan setiap hari Selasa dan juga hari Rabu pada jam 19.00 atau jam 7 malam. Jadi saya harap ya bisa sudah pada jam itu sudah ready PC dan juga hardware ini. Nanti untuk hardware tambahan nanti akan kita infokan lagi di grup Telegram. Siap, Pak. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi ataupun bayangan proyek ke depan mau bikin apa? Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, Itu yang waktu di scan WiFi, iya. nah waktu di serial monitor itu kok munculnya itu bukan Karakter tulis. aneh ya, karakter Nah, aneh. iya. Oh, nah ini juga salah satu penting. Saya perlihatkan langsung saja ya. Iya. Bentar. Share. Nah, kita buka file example di ESP WiFi. ESP8266 WiFi. Pilih yang WiFi scan. Nah, ini gunanya untuk mengetes WiFi. Jadi, ESP ini akan mengecek WiFi di sekitar ESP ini. Apa WiFi apa saja dan juga sinyalnya, kekuatan sinyalnya. Setelah kita buka, kita lihat nih. Nah, ini adalah contoh programnya yang WiFi scan. Kan terlihat di sini ada WiFi scan, kita upload langsung saja. Tunggu karena proses upload itu cukup lama. Nah, proses upload sudah selesai. Dan di mana kita melihatnya itu di serial monitor. Bisa klik icon ini, serial monitor, ataupun bisa pilih di tools, serial monitor. Kita share dulu serial monitornya. Nah, di sini terlihat bisa munculkan scan start, scan done. Nah, di sini list WiFi-nya. Nah, tadi pertanyaannya kan Mas Sena itu munculnya itu icon aneh. Itu dilihat dari sini, Mas. Di baud rate sini, ini. Di baud rate ini disesuaikan dengan yang ada di program. Misalnya kan bawaan itu biasanya menggunakan ini. Nanti akan muncul karakter aneh, yang mungkin karakter yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, nilainya baud rate ini nanti kita sesuaikan dengan yang ada di program. Di bagian ini. Nah, mungkin ini di sini ini serial.begin 115.200. Nah, ini yang nanti menentukan nilai yang muncul di serial monitor. Jadi, nilai yang di serial monitor itu baud rate-nya harus disesuaikan dengan yang ada di program. Kita lihatnya ini. Ini kan karena baud rate di program itu 115.200, sedangkan di serial monitor 9.600. Nanti yang muncul akan karakter yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan. Tetapi setelah kita ubah, jika kita ubah ke 115.200, nanti akan muncul. Nah, di sini ada 13-12 jaringan WiFi yang terbaca oleh ESP ini. Nah, di bagian kanannya itu adalah nilai sinyalnya.
Mungkin seperti itu. Nah, untuk mas-mas yang lainnya, mas-mas, bapak-bapak, peserta bootcamp, apakah ada yang dibingungkan lagi? Karena mumpung pada sesi tanya jawab langsung bisa ditanyakan kebingungannya ataupun masalahnya apa. Ya, untuk mungkin saya mau pastikan lagi ya, untuk yang sudah memiliki board Node MCU siapa saja ya? Ataupun mungkin punya board ESP tetapi memiliki tipe yang lain atau versi yang lain? Belum nyampe. Oh, belum nyampe. Tapi sudah beli? Udah. Oh ya, oke. Nah, nanti kan silakan bisa dicoba. Nanti ada dokumennya itu untuk panduan menginstalnya. Nah, jika ada masalah atau apa bisa silahkan ditanyakan di grup Telegram itu, karena pertanyaan ya cuma bisa dilakukan saat sesi diskusi ini ataupun saat di grup Telegram. Nah, ini Mas Gunawan sudah ada. Nah, sepertinya udah pada memilikinya dan udah siap untuk membuat project IoT. Ya, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ataupun didiskusikan, bisa saya oper kepada moderator. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan pada sesi Telegram. Ya, mungkin sekian dari saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana teman-teman untuk pertemuan hari ini dengan Mas Rido? Apakah sudah mendapatkan insight baru tentang IoT atau lebih semangat lagi untuk belajar IoT? Nah, di sini saya kembali lagi tekankan untuk pertemuan berikutnya akan dilakukan pada hari Selasa dan Rabu pukul 19.00 WIB ya. Jadi kita mulai di malam hari untuk Selasa dan Rabu minggu depan. Nah, untuk di sini teman-teman yang belum bisa bergabung nanti akan saya infokan lagi melalui Telegram. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang belum memiliki kit, bisa juga langsung menghubungi admin kami atau bisa mencari kit yang sesuai yang sudah ada di website. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk bootcamp ini sudah kami share di website. Dan juga untuk materinya bisa langsung di-download di website. Langsung login aja di indocode.id/premium, kemudian masuk ke bootcamp IoT, dan silakan untuk mendownload materi hari ini. Dan untuk rekaman bootcamp kita kali ini juga akan kami uploadkan juga di website. Jadi monggo nanti setelah ini bisa langsung di-download dan dipelajari ulang seperti itu. Oke, sebelum saya tutup bootcamp kali ini ya teman-teman, kemungkinan nanti sore kita juga akan membagikan form evaluasi untuk bootcamp pertemuan pertama ini demi kelancaran atau kelangsungan bootcamp untuk pertemuan berikutnya, karena kami butuh evaluasi juga dari teman-teman peserta semuanya untuk memperbaiki kualitas pelayanan kami di bootcamp ini, seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait peraturan atau teknisnya seperti apa. Monggo jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan sebelum saya tutup.
Oh, di-unmute. Mohon izin, Pak. Iya, monggo. Saya mau pesen ini ya, Pak, MC board-nya nanti pesen di website atau di Kembang? Nanti bisa melalui website atau bisa melalui grup Telegram ya, Mas ya. Oh, Setelah siap, ini kami bantu untuk hubungi. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan pertama hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi sesuatu yang yang bernilai gitu, yang bisa teman-teman semua praktekkan setelah ini seperti itu. Amin. Oke. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya di hari Selasa nanti pukul 19 WIB ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.